saat bersamaan Dajjal keluar, Sungai Yufrat tersingkap, bebatuan jatuh, itu Al-Mahdinya sudah ada. Ya. Nah, saya pernah membahas bahwa sangat dikhawatirkan terjadinya dukhon dan terjadinya berjatuhan benda-benda langit itu menimbulkan efek kepada dunia ini, kepada populasi planet bumi ini, sebuah efek yang sangat besar dampaknya, yaitu efek shutdown of modern technology. Ya, teknologi modern tuh mati, macet ya. Nah, selama ini kalau saya baca bukunya Syekh Mubayyad, beliau mengisyaratkan bahwa padamnya teknologi modern itu memang berkaitan dengan jatuhnya serpihan dari langit. Tapi selama ini yang saya baca dari buku beliau, sepertinya dia mengisyaratkan itu terjadi sebelum Dajjal, bahkan sebelum Al-Mahdi. Tapi kalau saya tidak sependapat kalau dikatakan sebelum Al-Mahdi. Saya sangat yakin itu sesudah Al-Mahdi, walaupun boleh jadi bersama dengan Dajjal muncul. Kenapa? Karena Al-Mahdi itu pemimpin umat. Kalau seandainya shutdown itu sudah terjadi sebelum Al-Mahdi hadir, berarti ketika Al-Mahdi hadir, tidak seluruh umat Islam tahu Al-Mahdi hadir, padahal dia pemimpin umat. Yang lebih pantas adalah Allah hadirkan Al-Mahdi saat teknologi masih ada, ya, sarana komunikasi, mendengar berita langsung dari jarak yang jauh itu segera seperti sekarang. Tapi betul, menjelang Dajjal keluar boleh jadi terjadilah shutdown itu. Dengan membandingkan 4 indikasi yang sudah dipaparkan, jelaslah bagi kita sisi keterkaitan antara tersingkapnya Sungai Yufrat dan peristiwa alam yang menimpa bola bumi kita. Cukuplah kita katakan semua indikasi ini menguatkan pernyataan kita bahwa tersingkapnya Sungai Yufrat terjadi pada kurun waktu yang sama dengan peristiwa jatuhnya serpihan dari langit, tanda asap dukhon, keluarnya Al-Mahdi, dan munculnya Dajjal sesudahnya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah bahasan kita pada kesempatan kali ini, ya, yang intinya membahas kaitan antara tersingkapnya Sungai Yufrat, ditemukannya Gunung Emas, serta peristiwa-peristiwa alam, ya, termasuk munculnya tokoh-tokoh besar. Taman dalam hal ini Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman, dan tokoh Ad-Dajjal, ya, azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Baik, saya cukupkan sampai sekian, sudah jam 6 ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pagi hari ini membawa manfaat dunia akhirat. Yang paling penting adalah menyadarkan kita bahwa kita sudah berada di potongan zaman yang sangat kritis, Pak. Karena ini sudah di era fitnah duhaimah. Dan fitnah duhaimah ini kan fitnah terakhir sebelum keluarnya puncak fitnah, yaitu Dajjal. Makanya kita semua harus meningkatkan, ya, kekuatan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, ya. Sebab kata Nabi, iyakhruj wa ana fikum, ya, ana hajijukum dunah. Ya, kalau si Dajjal keluar, masih ada sama kalian, cukup akan memberi pembela kalian menghadapi Dajjal. Wa iyakhruj wa lastu fikum, tapi kalau dia keluar, aku sudah ada, maka masing-masing kalian harus menyelamatkan diri sendiri. Wallahu khalifati, ya, dunakum, dan Allah menjadi penggantiku, ya, untuk melindungi kalian. Jadi artinya saat Dajjal keluar atau menjelang keluar, Nabi sudah nggak ada bersama kita seperti sekarang, maka masing-masing kita sudah harus menguatkan koneksi kita dengan Allah Ta'ala, Pak. Ya, kita jangan menjadi hamba-hamba Allah yang lalai, ya, karena nggak cukup zikir yang sekedarnya saja, nggak cukup untuk menghadapi fitnah yang makin lama makin berat ini, Pak. Ya, jadi termasuk sudah tiba masanya kita nggak sekedar menggarisbawahi sholat qiyamul lail sunnah hukumnya, ya, betul ya, sunnah hukumnya, tapi sholat qiyamul lail itu penting sekali, Pak. Ya, janganlah kita menjadi umat yang menganggap sholat qiyamul lail itu karena sunnah, ya kadang-kadang aja dikerjainnya. Jangan, Pak. Kita harus menganggap kita ini termasuk umat yang sedang diuji Allah dengan ujian yang sangat berat, dan salah satu sarana yang menguatkan hati kita untuk bisa selamat menghadapi fitnah yang makin berat ini adalah kuatnya hubungan kita dengan Allah. Dan salah satu yang paling bagus adalah menguatkan hubungan itu melalui menegakkan qiyamul lail secara rutin, Pak. Lazimkan qiyamul lail, sholat malam, ya. Apalagi
Hadis Nabi mengatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Ya, salat yang paling afdol, yang paling utama sesudah salat 5 waktu yang wajib ya, adalah salat malam ya. Kan indah Pak kalau kita di tengah malam bangun ketemu pemilik jagat raya sebelum kita masuk subuh, sebelum kita hidup sehari-hari, ketemu manusia, ketemu makhluk ya. Manusia ini kan makin lama juga makin aneh Pak, dengan fitnah yang makin banyak ini. Tapi kalau kita kuat hubungannya dengan pemilik manusia, mudah-mudahan kita pun tahu bagaimana bersikap menghadapi aneka ragam jenis manusia ini. Demikian saudaraku rahimakumullah.